Masyarakat menginginkan penerimaan pajak naik. Hah? Masyarakat? Gila. Masyarakat mana yang minta penerimaan pajak naik ya? Masyarakat mana? Coba komen ya. Masyarakat mana yang minta penerimaan pajak naik? Jangan mentang-mentang kalian ya masyarakat ya banyak uangnya sampai mau minta penerimaan pajak naik ke Bu Sri Lanka ya. Ya, Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa rakyat Indonesia meminta agar pajak dinaikkan. Dan saya berpikir bahwa yang dimaksud oleh Ibu Sri Mulyani ini adalah rakyatnya Mulyono, bukan rakyat Indonesia. Rakyat tahu sendiri, sebagian besar rakyat Indonesia mengeluh dengan kinerjanya Ibu Sri Mulyani atau penjilatnya Pak Mulyono, karena kinerjanya tidak hanya merugikan negara ini, yang ada membuat negara ini semakin mempunyai utang yang begitu besar dan hanya berpikir mengenai persoalan pajak dan pajak. Rakyat hanya dikuras habis hartanya melalui pajak. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu bukan hanya Sri Mulyani yang jadi bulan-bulanan rakyat Indonesia, tapi ada juga Bahlil yang tidak lain adalah curutnya Mulyono yang lagi dirujak oleh netizen. Untuk itu langsung saja kita simak dulu seperti apa videonya. Masyarakat menginginkan penerimaan pajak naik, namun masyarakat dan dunia usaha biasanya juga sangat segan untuk mau membayar pajak. Bentar, yang dimaksud Bu Sri Mulyani itu yang mana? Masyarakat mana yang menginginkan penerimaan pajak naik? Yang mana? Terus masyarakatnya segan mau bayar, bukan segan, kepaksa. Kalau nggak bayar pajak, usaha ditutup. Kalau nggak bayar pajak, nggak bisa administrasi. Ini masyarakatnya mana sih? Coba kalau kalian tahu, tulis di komen. Masyarakat mana yang dengan sukarela bayar pajak? Tulis di komen. Baru dengar gue mah ada masyarakat yang pengen pajaknya naik. Conge gue sampai pada meletik dengernya. Siapa Bu itu yang ngomong kira-kira masyarakatnya? Biar gue jambak-jambakin Bu orangnya Bu. Biar gue kasih tahu Bu orangnya. Tuh kotok mata lu, kerjaan susah, duit susah. Enak banget bacot, pajak pengennya naik. Kasih tahu Bu, pengen banget gue jambak soalnya. Yang ngomong begitu, madat banget lo. Negara Indonesia tidak ada kejelasan, tidak transparan dari uang hasil sitaan para maling-maling uang rakyat. Menteri Keuangan juga bisu, keluar-keluar pajak terus, pajak kurang besar, pajak kurang banyak. Mulut gampang ngomong kayak gitu, tapi coba sebutkan data-data hasil sitaan, rampasan aset-aset para maling uang rakyat. Untuk apa? Berapa total jumlahnya? Pergunakan semuanya untuk rakyat. Menkeu bisanya cuma keluar-keluar pajak tok. Aku yo iso oleh dadi Menkeu koyo ngono, gampang. Ngutang-ngutang tok yo iso aku. Ayo, jika menemukan harta karun, jangan lapor ke negara. Keluar lagi pernyataan tolol dari seorang menteri yang nggak tahu diri. Kalau nyari kerja susah, masyarakat jangan salahin pemerintah, tapi harus introspeksi diri. Poin pertama, itu membuktikan kalau junjungan lu si Fufu Fafa nggak becus nepatin janjinya. Jadi orang tolol kayak lu nggak usah playing victim buat nutupin begonya atasan lu. Poin kedua, kalau kita pakai logika yang sama, pemerintah juga jangan salahin rakyat kalau ada rakyat yang sudah bayar pajak. Harusnya pemerintah introspeksi diri. Uang pajak dikorupsi, biaya hotel mewah, perjalanan dinas miliaran yang nggak guna, tapi fasilitas masyarakat masih sangat jauh dari layak. Jadi, ketimbang ngomong yang nggak berbobot, lu, Bahlil, mending lu mandi. Bahlil izinkan warga ngebor sumur minyak sendiri, lalu hasilnya dibeli Pertamina. Nah, masih ingat nggak tuh kasus korupsi PT Timah? Izin tambang dikeluarkan baik legal maupun semi-legal ke banyak pihak swasta dan kongsi lokal. Masyarakat ikut menambang, baik secara langsung maupun sebagai buruh pemilik iup.
lalu hasil tambangnya dibeli oleh entitas resmi yaitu PT Timah. Akibatnya kerusakan lingkungan masif. Negara merugi karena tata niaga tidak transparan dan dikuasai oleh elit-elit lokal. Masyarakat tetap miskin, sementara segelintir aktor kaya raya karena rentek. Sepertinya si Bahlul ini udah gosong otaknya. Halo guys, ramai berita soal Bahlil yang marah-marah kepada bawahannya di depan anggota DPR ya, kepada Dirut PLN dan dirjennya, sampai bilang kurang ajar lah, sampai bilang ke dirjennya mau tetap jadi dirjen kau, ya gitulah. Yang menurut saya sangat arogan dan menunjukkan seperti apalah kepemimpinan beliau ini. Ya ini dipicu karena tidak sinkronnya data ya. Nah, bicara soal data gini ya, ya memang ini masalah kita sih. Data kemiskinan lah misalnya, dari RT, RW, kelurahan, kecamatan ini aja bisa berbeda-beda, masing-masing diutak-utik sesuai dengan kepentingannya. Apalagi data desa-desa yang tidak teraliri listrik. Ditambah lagi soal komando ya. Entah kenapa seolah-olah kok seakan-akan tongkat komando BUMN ini selalu bertentangan dengan pemerintah. Entah kenapa loh, seperti tidak satu komando. Nah tapi saya tidak mau membahas soal ini ya. Saya justru tertarik dengan pernyataan Bahlil sebelumnya soal SDA, yang mana dia bilang bahwa kenapa sih banyak orang yang ngomel soal SDA, apa soal penebangan hutan, penggalian, apa penambangan SDA. Saya heran tuh. Karena katanya banyak negara-negara maju yang saat ini maju ini dulunya berhasil karena menebang hutan dan mengeksploitasi sumber daya alam. Ya oke lah, secara historis mungkin benar ya, tapi ini sangat simplistis, sangat menyederhanakan gitu, dan mengabaikan konteks fundamental yang membedakan Indonesia dengan negara-negara tersebut. Jadi saya rasa kita perlu membahas dan mengkritisi pernyataan ini ya, karena ini perlu dilandasi oleh pemahaman yang komprehensif soal tata kelola SDA dan sistem kelembagaan yang menyertainya. Pertama begini, negara maju seperti Kanada dan Norwegia misalnya, mereka ini memiliki tata kelola SDA yang sangat kuat dan transparan. Jadi mereka ini menetapkan regulasi yang ketat, pengawasan independen, serta mekanisme pembagian hasil eksploitasi yang jelas untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, ya, pendidikan, dan juga kesehatan tentunya. Nah, dana hasil eksploitasi ini dikelola secara berkelanjutan. Misalnya dana kekayaan negara Norwegia yang diawasi ketat dan digunakan untuk kepentingan jangka panjang. Lalu juga kalau kita lihat yang terjadi di Indonesia kan sebaliknya. Jadi kita masih sangat serius gitu menghadapi masalah seperti korupsi, tumpang tindihnya regulasi, dan lemahnya penegakan hukum yang menyebabkan manfaat SDA sangat tidak merata dan seringkali hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Ya hanya kaum elit lah. Nah lalu yang kedua, pernyataan Bahlil ini mengabaikan fakta ya, bahwa eksploitasi besar-besaran tanpa tata kelola yang baik justru membawa kerusakan lingkungan dan sosial yang parah di Indonesia. Ekspansi sawit dan pertambangan yang tidak bertanggung jawab ini telah menimbulkan konflik agraria, kerusakan hutan, dan juga kemiskinan di daerah yang kaya SDA bahkan seperti Kalimantan dan Sumatera Selatan ya. Yang ironisnya justru memiliki angka kemiskinan tinggi padahal SDA-nya banyak sekali. Ini kan menunjukkan bahwa telah terjadi kegagalan model pembangunan ekstraktif ya, yang tidak diimbangi dengan perlindungan lingkungan dan juga keadilan sosial. Nah, lalu yang ketiga, membandingkan Indonesia dengan Jepang dan Korea Selatan yang minim SDA, ini justru semakin memperjelas ya. Mereka ini kan maju ya, meskipun minim SDA. Nah, mereka ini maju karena inovasi teknologi dan birokrasi yang kuat. Dan ini menegaskan bahwa kemajuan tidak semata-mata soal eksploitasi SDA.
tapi lebih pada kualitas sistem pendidikan, birokrasi, dan inovasi. Indonesia masih tertinggal dalam hal ini, sehingga eksploitasi SDA yang dilakukan tanpa pengelolaan yang baik hanya memperparah ketimpangan dan kerusakan. Nah, lalu yang keempat, sistem pengelolaan SDA di Indonesia ini masih sangat sentralistis, sektoral, dan sangat kurang melibatkan masyarakat lokal dan adat, sehingga seringkali terjadi konflik dan ketidakadilan. Nah, regulasi yang tumpang tindih dan lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah justru malah menyebabkan salah urus SDA dan berujung pada krisis sosial dan lingkungan. Nah, hal ini jauh berbeda nih dengan negara maju yang punya sistem hukum dan institusi yang solid untuk mengelola SDA secara berkelanjutan. Nah, jadi saya rasa pernyataan Bahlil ini perlu kita kritisi ya, karena ia masih terjebak dalam paradigma usang soal pembangunan ekstraktif yang menganggap SDA sebagai komoditas ekonomi semata tanpa memperhatikan aspek keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan tata kelola yang baik.